PT Supra Pertindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Balito, kau harus dapatkan darah bayi yang ketiga. Kalau tidak, kau akan menjadi seperti ini untuk selama-lamanya. Kau akan menjadi perempuan penjaga malam. Menjadi perempuan penjaga malam. Oh, tidak, tidak. Jangan kau bawa. Jangan kau bawa bayi itu. Lepaskan. Berikan padaku. Kalau tidak, aku akan mengejarmu setiap malam. Aku akan menjadi bayang-bayang dalam tidurmu. Oh. Lakukanlah sumpah dan sesumbarmu itu, Nyai Barito. Sebelum semuanya terjadi, aku akan lebih dulu membunuhmu dan mengirim jasadmu pada dewamu. Ya! Pemilik Syah Merak Tiga. Serahkan Merak Tiga padaku. Kalau tidak, kalian semua akan menyesal. Aku akan mengubur kalian semua di keraton Merak Tiga ini, biar semuanya tinggal kenangan. Tidak usah diperdulikan siapa yang memimpin Merak Jingga, siapa raja atau ratunya. Yang penting dia bisa memimpin Merak Jingga dan rakyat mencintainya. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Nabumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novi Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-36 dengan judul Malam Berkabut Duka. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pelaku Lis Mardiana sebagai Nilo Kencana, Heri Fadli sebagai Rangga Geni, Lanti sebagai Cadar Perak, M. Abud sebagai Rama Wisesa, Ashari sebagai Resi Gupta, Wahyu Chandra sebagai Panduk Paksi, Gunden sebagai Resi Ardaloka, Erik sebagai Pendeta Lohan, dan Musri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Ucapan yang disampaikan oleh Rangga Geni lewat tenaga jarak jauh itu didengar dengan jelas oleh Nilot Kencana. Maka itu dengan cepat Nilot Kencana mulai mengatur jarak dengan ular besar itu. Berkali-kali dia meloncat menjauhi sabetan ular besar itu sambil melemparkan serangan jarak jauh. Kamu aku terus, ular bodoh. Sekarang kau ketemu lagi. Lawanlah macan itu. Dia sama besar dengan dirimu. Dia akan mencakar-cakar tubuhmu. Kedatangan macan hitam yang besar itu membuat yang ada di puncak Merapi tersentak kaget.
Mereka semakin mundur dengan mata terus tak berkedip menatap pada kedua binatang besar yang kini berhadapan itu. Itulah macan yang hamba maksudkan. Nah, lihatlah Gusti. Ajikannya memanggil macannya. Oh, pertarungan mereka akan sulit. Apakah macan besar itu yang menjadi teman bermainnya kalian? Atau kecuali yang satu ini, Gusti. Hamba baru hari ini melihat macan raksasa itu. Jadi selama ini Resi tidak pernah melihat macan besar itu? Iya. Dan sepertinya macan itu juga muncul dengan tiba-tiba. Resi, apakah bukan karena majikan Gunung Merapi itu yang melakukannya? Lihatlah, tubuh itu tampak duduk menghalang seperti arca, dan kedua istrinya menjaganya. Sedangkan Panglima Berantaka tak kelihatan di dekatnya. Dia pergi di saat majikannya duduk. Gusti Ratu, ternyata hamba sangat beruntung. Karena sudah sangat lama sekali dalam hidup ini, hamba tidak melihat hal semacam ini. Hanya dulu di saat kedua pedang itu jadi rebutan. Dan itu di saat hamba masih begitu muda. Dan di saat hamba baru menginjakkan kaki di Pulau Jawa ini. Lalu seperti mimpi. Sekarang, hamba masih bisa menyaksikan peristiwa langka ini. Hamba merasa bersyukur sekali, Gusti. Resi, rasanya ada yang ganjil dalam hal ini. Lihatlah, majikan Gunung Merapi itu. Dia duduk bersila, namun aku melihat tubuhnya bergetar. Lalu di sana itu, pendeta Tibet itu tampak berkeringat. Ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua. Sepertinya ada sesuatu antara mereka. Rama Wisesa. Mereka mengadu tenaga dalam dari jarak jauh. Cadar Perak dan Rama Wisesa memperhatikan kedua tokoh di depan mereka. Dan sesekali melirik ke arah pertarungan antara macan dan ular besar itu. Dia melawanku dengan macan itu. Apakah macan itu juga ilmu sihir? Aku tak merasakan adanya tekanan kekuatan gaib selain dengan tenaga dalam yang sempurna. Aku harus menarik ular itu agar aku tahu tentang macan raksasa yang menyaingi ular ciptaanku. Hilang dari pandangan! Ular itu hilang! Ular itu hilang! Hilang! Ilmu sihir itu! Hebat! Ternyata majikan Gunung Merapi memang hebat. Rasanya aku tidak rugi menuntut ilmu dengannya. Walaupun Rangga Geni tidak ada, tapi ada juga yang bisa mengobati kecewaku. Sekarang hadapilah aku. Kita lupakan ilmu sihir itu. Aku akan mengejakmu. Benda itu jadi besar. Bendanya itu jadi besar. Hebat sekali. Sekarang kau harus menghadapi ilmuku secara langsung. Aku akan menginjakmu menjadi tumpukan tanah liat. Kau ternyata memiliki ilmu yang hebat, pendeta. Tidak sia-sia kau datang dari jauh. Kalau kau tidak ketemu dengan Rangga Geni, itu satu keberuntungan. Tapi satu kesialan bagimu, karena bertemu denganku. Lihatlah, aku pun bisa menjadi sepertimu. Hup!
sekali hebatnya. Aku tidak tahu dan tidak bisa menjajaki ilmu majikan Gunung Merapi ini. Rasanya semua ilmu bisa dikuasainya. Dia bisa mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh lawan-lawannya. Secara pribadi aku tidak sanggup untuk mengimbanginya. Oh, iya. Ilmu yang dimiliki oleh pemuda itu sungguh luar biasa. Tapi untungnya ada dia. Kalau tidak, kita akan dapat kerja keras untuk melawan pendeta itu. Karena sebagai guru Rangga Geni, hamba bertanggung jawab. Begitu juga sebagai seorang ibu sekaligus ratu penguasa Merak Jingga. Gusti pun bertanggung jawab atas diri para pendeta itu. Bagaimana Sang Ramawisesa? Oh, tapi kalau keduanya masih terus bertarung dalam keadaan seperti ini, hamba khawatir tempat ini bisa runtuh, Gusti Ratu. Tempat ini bisa saja hancur karena ulah mereka. Kita harus hati-hati, Gusti Ratu. Iya, tempat ini bisa jadi hancur. Kita lihat saja dulu Gusti Ratu dan Sang Rama. Kita doakan semoga pendeta itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap majikan Gunung Merapi itu. Jago bibitan. Aduh, wani recok pisan. Sok mangan. Recok. Seneng delengane ge. Seneng pisan. Aduh. Ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah. Encok weh. Aja ngecek neng konoku. Pada kita kena encok. Sok rasakan lamun sampean kena encok. Siapa sih ngece? Kita si lagi makani ayam. Wani recok pisan. Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa baik ari ngomong sih. Barik beledak-beleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan. Mangga cepet karokien bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh. Tetangga sebelah. Waras lan ilang encoke. Lara boyoke. Begelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani. Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas. Ilang segala lara ning awak. Sebabe minum Remapil. Encok atau rematik. Lara boyok karo pegelinu. Jes waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah. Remapil. Produksi PT Supra Verbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Sekarang kita seimbang. Kita bisa bertarung dan menentukan siapa yang jadi pemenang. Bagus. Kau bisa juga mengimbangiku. Luar biasa. Ayo, kita tentukan. Ya! Dengan ganas keduanya bertarung, tendangan dan pukulan mereka mendatangkan hawa angin yang cukup membuat orang-orang yang ada di atas puncak Merapi itu memegang kepala. Dan sebagian orang kelihatan mencari perlindungan. Paman Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan tetap di sini? Atau tidakkah dalam keadaan begini? Kita tunggu saja. Pulang ke Padepokan. Kau ingin pulang ke Padepokan kita, Pandu Paksi? Ya, mungkin itu jalan baiknya, Pamanku. Kau tidak malu? Tidak ada yang harus kita malui, Pamanku. Tujuan kita kemari bukan untuk merampas pedang itu. Kita hanya sekedar ingin tahu saja. Nah, sekarang kalau kita ngotot juga, kita akan celaka.
Majikan Gunung bukan orang biasa. Dia bukan saja sebagai seorang pendekar, tapi dia sudah menyerupai dewa. Kekuatan dan kesaktiannya tak ada bandingannya. Istrinya hebat, lalu para pembantunya. Dan lihat apa yang dilakukannya. Dia bisa berubah sebesar musuhnya. Resi Begawan di Rana Soka telah kalah dengan ilmunya sendiri. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Kalau begitu, baiklah. Ajaklah adik-adik seperguruanmu. Kita memang harus pulang dengan hormat. Sebelum kehormatan kita diinjak-injak. Baiklah. Kawan-kawan, ayo kita kembali. Orang-orang padepokan lereng sebaris dengan cepat meninggalkan puncak Merapi yang mereka anggap sangat berbahaya itu. Tanpa ada yang tahu kepergian mereka, karena memang semuanya sedang menonton pertarungan Rangga Geni dan Pendeta Lohan. Jago bibitan. Aduh, wani recok pisan. Sok mangan. Recok. Seneng delengane ge. Seneng pisan. Aduh. Ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah. Encok weh. Aja ngecek neng konoku. Pada kita kena encok. Sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngecek? Kita si lagi makani ayam. Wani recok pisan. Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa baik ari ngomong sih. Barik beledak-beleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan. Mangga cepet karokien bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh. Tetangga sebelah. Waras lan ilang encoke. Lara boyoke. Begelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok. Rematik ilang, encok apa mani. Ilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas. Ilang segala lara ning awak. Sebabe minum Remapil. Encok atau rematik, lara boyok karo pegelinu, jes waras lamun minum Remapil. Remapil. Awas aja salah. Remapil produksi PT Supra Verbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Kau hebat sekali. Aku tak menyangka bahwa di sini juga aku akan mendapat lawan seimbang. Mungkin perkiraanmu salah, pendeta. Kau juga sebenarnya memiliki ilmu yang hebat. Namun kau memilih jalan yang salah. Seharusnya pendeta tidak melakukan tindakan seperti ini. Hanya karena muridmu yang jahat itu kau sampai meninggalkan negerimu, pergi kemari. Kau hanya menerutkan hawa nafsu. Kau akan menyesal. Aku akan mengubahmu menjadi seperti semula. Kau jangan besar mulut. Sebenarnya, aku enggan untuk menantangmu. Yang kucari adalah Rangga Geni. Karena hanya dia yang kuanggap paling hebat ilmunya. Kau salah kalau begitu. Makanya kau akan menyesal sekali, pendeta. Lihatlah. Bagus. Aku suka. Kita bisa bertarung di angkasa. Kembali ke asalmu.
Tubuh pendeta Lohan melayang ke atas, lalu jatuh kembali dalam wujud aslinya, seorang pendeta Tibet. Pendeta itu memegang perutnya, lalu meraba bibirnya yang berdarah, sedangkan Ranggageni juga telah kembali ke wujud semula. Bagaimana pendeta? Apakah kau masih ingin mengatakan bahwa Ranggageni lah yang pantas melawanmu? Nyatanya kau tidak bisa berbuat apa-apa di hadapanku. Itu tandanya kau tidak pantas untuk berhadapan dengan Ranggageni yang memiliki ilmu jauh di atasku. Nah, sekarang kau masih ingin melawanku? Majulah dalam wujudmu sekarang ini. Aku belum kalah. Pendeta Lohan itu kembali menyerang dengan cepat. Tubuhnya berputar. Gerakan silat dimainkannya sangat aneh. Ranggageni mengeluarkan ajian 3 langkah pun, laut dan langit. Dia terus menghindari serangan pendeta Lohan. Oh Mito, kau tak berani membalas seranganku. Kau akan menyesal nanti. Rasanya sulit aku untuk meniru ini. Dasar yang dimainkan cukup jauh bedanya dengan ilmu silat yang kupelajari selama ini. Baiklah, aku akan melayaninya dengan ilmuku sendiri. Ranggageni memutar kedua tangannya. Dia mengeluarkan ajian yang didapatnya dari pedang bulan darah. Ajian digabung dengan gerakan langkah ajaib. Semua yang ada di tempat itu terkagum-kagum melihat gerakan yang lembut dan indah itu. Namun lain bagi pendeta Lohan. Oh Mito, kau memang hebat di sana. Tapi kau akan merasakan kegagalan sebentar lagi. Pertarungan semakin seru. Sebentar saja keduanya hilang dari pandangan mata. Yang kelihatan hanyalah bayangan putih dan kuning yang berkelebat dan saling serang silih berganti. Nilo Kencana juga pada akhirnya merasa tegang melihat kenyataan itu. Mata aku, lindungilah Kakang Ranggageni. Jangan biarkan dia kalah. Karena kalau dia kalah, maka semuanya akan berubah. Pedang itu akan jatuh ke tangan pendeta itu. Dewata Agung, lindungilah suamiku. Jago bibitan. Aduh, wani recok pisan. Sok mangan. Recok. Seneng delengane ge. Seneng pisan. Aduh. Ngece pisan tetangga sebelah iku. Hei tetangga sebelah. Encok weh. Aja ngecek neng konoku. Pada kita nang encok. Sok rasaken lamun sampean kena encok. Siapa sih ngece? Kita si lagi makani ayam. Wani recok pisan. Lan amit-amit kita si kudu kenang encok. Kan ning kene sih wis ana sing jagane lan ana obate. Bisa bae ari ngomong sih, balik beledak-beleduk. Sok apa obate? Kita sih pengen waras encoke. Mangga juragan. Mangga cepet karokien bae. Remapil juragan. Remapil? Sok atuh mene. Aduh. Tetangga sebelah. Waras lan ilang encoke. Lara boyoke. Pekelinu ilang kabeh. Kesuwun Remapil. Kesuwun ari wis waras sih. Sekian supaya aja kesindiran maning. Recok.
rematik hilang. Encok apa mani? Hilang karena minum Remapil. Remapil melangkah bebas. Hilang segala lara ning awak. Sebab minum Remapil. Encok atau rematik. Lara boyok karo pegelinu. Jes waras lamun minum Remapil. 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 Awas aja salah. Remapil. Remapil. Produksi PT Supra Verbindo Farma. Lamun sakite keterusan, cepet hubungi dokter. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah memang benar kekhawatiran Nini Kencana itu? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.